Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak untuk merapikan meja terlebih dahulu. Kemudian melihat sampah di sekelilingnya apakah masih ada. Sudah semuanya? Baik, ketua kelas tolong pimpin doanya. Doa selesai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Anak-anak, siapa teman yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Bagus sekali ya kelas ini. Baik, teman-temannya tidak ada yang tempo kan atau libur. Sebelum anak-anak masih semangat nggak belajar pada hari ini? Semangat, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran yang baru, Ibu akan mereview materi kita minggu lalu. Apakah anak-anak semua masih ingat apa materi kita minggu lalu? Aku, Bu. Bagus sekali. Namanya siapa? Kita, Bu. Kita, oke. Baiklah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hardware. Baik, Ibu akan mempersiapkan PPT-nya terlebih dahulu. Kelihatan sampai ke belakang? Kelihatan, Bu. Baik. Sekarang kita akan mempelajari mengenai dampak negatif dari penggunaan TIK ya. Ini merupakan KD kita 1.5 yang mana siswa itu mampu untuk mengidentifikasi apa saja dampak dari penggunaan TIK tersebut. Dan tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu untuk mengidentifikasi dampak negatif dari penggunaan TIK dan dapat membedakan apa saja dampak negatif dan positifnya. Apakah anak tahu apa saja dampak negatif dari penggunaan TIK? Contohnya, apa saja dampak negatif dari penggunaan TIK tersebut? Pelanggaran hak cipta, Bu. Oh ya, bagus. Selain itu apa lagi, Nak? Ya. Penyebaran pornografi, Bu. Oke, bagus. Baik, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 4 dampak negatif dari penggunaan TIK dari sekian banyaknya dampak negatif dari penggunaan TIK. Yang pertama yaitu kejahatan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini merupakan pelanggaran yang meliputi pembajakan software tanpa membuatnya tanpa izin si pembuat. Contohnya yaitu seperti ketika seorang siswa mengambil hak cipta puisi dari si pembuatnya tanpa pengetahuan dari segala pembuat. Kemudian apakah anda tahu contoh lain dari pelanggaran hak cipta ini? Bu. Ya, bagus. Selain itu, Bapak makalah, Bu. ya bisa jadi. Ya, itu merupakan salah satu dampak negatif dari pelanggaran hak cipta. Yang kedua yaitu kejahatan siber. Kejahatan siber ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Itu yang dilakukan. Dampak negatif yang kedua yaitu kejahatan siber. Kejahatan siber ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara online atau memanfaatkan teknologi jaringan komputer. Apakah anak tahu apa saja itu contohnya? Tidak, Bu. Tidak. Bentar. Jadi belakang kenapa? Tolong dengarkan ibu ketika menjelaskan, jangan main laptop ya. Iya, Bu. Contoh dari kejahatan siber ini yaitu kejahatan seperti pembajakan kartu kredit. Apakah anak ada pernah mengalami? Tidak, Bu. Atau orang tuanya? Tidak, Bu. Tidak. Kemudian penipuan online. Belum juga, Bu. Belum juga. Semoga tidak ya. Amin. Ya, yang ketiga yaitu penyebaran perangkat lunak berbahaya. Apakah anak tahu apa
Iya. Perangkat Microsoft Word Bu, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Iya. Perangkat lunak itu contohnya penyebaran virus, worm, trojan, spyware dan sebagainya. Kemudian dari sekiannya dampak negatif dari penggunaan TIK, apakah anak-anak masih ada yang belum paham? Skip ya. Baiklah, dari ketiga dampak negatif dari penggunaan TIK tadi, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak Bu. Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, maka ibu yang akan bertanya. Vivi, apa itu kejahatan siber? Tidak dapat Bu. Kan sudah dikatakan dari tadi, jangan main laptop. Seharusnya kamu itu memperhatikan dulu ketika menjelaskan di depan. Maka coba kita apa itu kejahatan siber? Penipuan online Bu. Bagus, ya. Kalau perangkat lunak berbahaya? Virus Bu. Oke, bagus. Coba Vivi belajar lagi kepada temannya agar tidak bermain-main ketika guru menjelaskan. Selanjutnya ibu akan membagi kelompok. Ibu sudah menemukan beberapa permasalahan mengenai dampak negatif penggunaan TIK. Maka akan ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Baik, itu cara kerjanya. Anak-anak silakan analisis apa itu permasalahan dari yang permasalahan tercantum di lembaran soal anak-anak semua. Kemudian nanti akan mempresentasikannya di depan kelas. Ibu kasih waktu sekitaran 20 menit. Bu. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah Bu. Kelompok 1 coba jelaskan hasil diskusinya. Yang pertama pelanggaran atas ACTA, contohnya memperkerjakan software komputer dengan penggunaan tanpa seizin pembuat, pemakaian tanpa seizin pembuat. Yang kedua kejahatan dengan sarana komputer, contohnya melintasi batas negara, dilakukan secara ilegal, kerugian yang ditimbulkan sangat besar, sulit pembuktiannya secara hukum. Apakah dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Tidak Bu. Tidak. Sudah cukup paham? Paham Bu. Baik, sekarang coba kelompok 2 untuk menjelaskan hasil presentasi diskusinya. Yang selanjutnya ke penyebaran malware Bu. Itu penyebaran kayak virus ke komputer orang lain Bu. Terus selanjutnya pembajakan akun dari pemilik komputer orang lain Bu. Dan yang terakhir pornografi Bu. Oke. Kelompok 1 ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Tidak Bu. Sekarang coba dari kelompok 1 dan kelompok 2 salah satu untuk menyimpulkan hasil diskusi. Kelompok 1 Bu. Baik. Pada kelompok 1 silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini. Yang pertama yaitu pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software. Contohnya mengkombinasi visi yang tanpa sepengetahuan penciptanya. Yang kedua, kejahatan siber. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer, contohnya penipuan online. Yang ketiga, penyebaran malware atau perangkat lunak berbahaya. Malware adalah perangkat komputer yang sifatnya mencari kelemahan software, contohnya virus, spyware, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Namanya siapa nak? Vivi Bu. Vivi. Oke. Itu kesimpulan dari hasil materi kita pada pagi hari ini. Jadi sekian dari ketiga materi
Terima kasih kepada Sufi yang telah mengumpulkan materi pada pagi hari ini. Semuanya sudah cukup bagus ya. Terima kasih beri aplausnya pada Sufi. Baiklah, karena waktu jam pelajaran kita sudah mau habis, maka Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua. Silakan lihat halaman 145. Di situ ada 3 soal. Yang pertama itu objektif, yang kedua uraian. Jadi silakan anak kerjakan dan kumpulkan minggu depan. Oke. Sekian yang tadi kita pada